Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Andri Priadi dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari seminar sumber daya manusia dengan materi pokok, pelatihan, dan pengembangan. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di SJTV Berbagi untuk Negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, pertama pengertian pelatihan, kedua pengertian pengembangan, dan mengetahui pengertian turnover. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi mengenai apa itu yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan, pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Dalam materi ini, metode pelatihannya adalah metode on the job. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para karyawan dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui secara keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi persyaratan pelatihan. Sobat Ujar, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persyaratan pelatihan. Di antaranya pertama perubahan staf, semakin banyak tenaga baru, semakin besar kebutuhan pelatihan dalam keahlian, pekerjaan, dan pelatihan untuk pengenalan. Kedua, perubahan teknologi. Sistem dan proses baru akan membutuhkan staf yang benar-benar terlatih di bidangnya. Banyak sistem komputer baru yang gagal bukan karena alasan teknis, tetapi karena staf belum terlatih bagaimana harus menggunakannya. Dan yang ketiga, perubahan pekerjaan. Pekerjaan banyak berubah sesuai dengan berubahnya waktu, terutama perubahan pada organisasi itu sendiri, dan pegawai harus dilatih untuk beradaptasi. Yang keempat, perubahan peraturan hukum. Perubahan di bidang hukum atau peraturan pemerintah seringkali berarti sistem dan pendekatan baru akan diperlukan, dan terutama berpengaruh pada hukum ketenagakerjaan. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Pada masa seperti ini, perusahaan sangat berkepentingan mengurangi biaya pengeluaran dan memaksimalkan produktivitas, yang artinya memiliki staf yang lebih terlatih dan mempunyai sejumlah keahlian sehingga mereka dapat digunakan secara fleksibel dalam organisasi. Yang keenam, pola baru pekerjaan. Peningkatan pekerjaan yang berpusat di rumah, misalnya membuat organisasi dan pegawainya lebih fleksibel, tetapi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pekerjaan yang terpusat di kantor, dan mungkin saja menyebabkan kebutuhan akan keahlian yang baru. Kemudian yang ketujuh, tekanan pasar. Kebutuhan untuk tetap kompetitif berarti organisasi harus memastikan bahwa pegawainya mengetahui perkembangan terakhir dan memiliki keahlian yang berkreasi. Dan yang kedelapan, kebijakan sosial. Contohnya misalkan pegawai di sektor umum harus mencari keahlian komersial yang baru. Dan yang kesembilan, aspirasi pegawai. Kebutuhan untuk menarik dan mempertahankan staf dengan kaliber yang sesuai berarti bahwa kita harus menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan dalam melaksanakan akan memberikan kesan yang buruk terhadap organisasi. Dan yang ke-10, variasi kinerja. Jika ada variasi yang penting dalam kinerja antara satu bagian dengan yang lainnya dalam organisasi, hal ini akan menggambarkan kebutuhan akan pelatihan, meskipun faktor lain akan mempengaruhi juga. Yang ke-11, kesamaan dalam kesempatan.
Organisasi dapat melaksanakan pelatihan untuk memastikan grup tertentu seperti orang yang cacat fisik, anggota minoritas etnis, atau wanita tidak dirugikan, terutama bila itu ada hubungan dengan promosi. Maksud dari pelatihan. Alasan utama bagi organisasi untuk melaksanakan pelatihan adalah memastikan organisasi mendapat imbalan yang terbaik dari modal yang ditanam pada sumber daya yang paling penting dan seringkali yang paling mahal pegawainya. Dengan memperhitungkan efek ini, maka tujuan dari setiap pelatihan adalah meraih perubahan dalam pengetahuan, keahlian, pengalaman, tingkah laku, atau sikap yang akan meningkatkan keefektifan pegawai. Menurut Berry, secara khusus pelatihan akan digunakan untuk yang pertama itu mengembangkan keahlian dan kemampuan individu untuk memperbaiki kinerja, yang kedua membiasakan pegawai dengan sistem, prosedur, dan metode kerja yang baru, dan yang ketiga membantu pegawai dan pendatang baru menjadi terbiasa dengan persyaratan pekerjaan tertentu dan persyaratan organisasi. Prinsip-prinsip pelatihan. Idealnya, pelatihan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Adapun prinsip pembelajaran merupakan suatu pedoman di mana proses belajar akan berjalan lebih efektif. Semakin banyak prinsip ini direfleksikan dalam pelatihan, dengan demikian prinsip pembelajaran menurut Rifai adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi meningkatkan motivasi dan tanggapan sehingga menguatkan proses pembelajaran. Sebagai hasil dari partisipasi, peserta akan belajar lebih cepat dan mempertahankan pembelajaran dalam jangka panjang. Yang kedua, pengulangan merupakan proses mencetak suatu pola ke dalam memori pekerja. Dan yang ketiga, relevansi pembelajaran akan sangat membantu apabila materi yang dipelajari mempunyai arti yang maksimal. Sebagai contoh misalnya, instruktur biasanya menjelaskan secara keseluruhan tujuan dari pekerjaan kepada peserta pelatihan sebelum menjelaskan tugas-tugas khusus. Yang keempat, yaitu pengalihan. Semakin dekat kesesuaian antara program kebutuhan pelatihan, maka semakin cepat pekerja dapat belajar dari pekerja utama. Dan yang kelima, umpan balik. Ini memberikan informasi kepada peserta mengenai progres atau kemajuan yang dicapai, sehingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin mereka dapatkan menjadi kurang puas. Yang selanjutnya yaitu manfaat pelatihan. Menurut Siagian, manfaat yang didapat dari adanya pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, meningkatkan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan. Karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesifik. Meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Selanjutnya, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan dan adanya pendelegasian wewenang. Interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa maupun secara teknikal dan intelektual. Saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Kemudian selanjutnya terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para karyawan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebuah kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintah oleh para atasannya atau manajernya. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja tenaga kerja dalam organisasi dan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong sikap keterbukaan manajer melalui penerapan gaya manajerial yang lebih partisipatif. Manfaat yang kedua itu manfaat bagi karyawan. Pertama, membantu para karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Terjadinya internalisasi operasional faktor-faktor motivasi. Dan yang ketiga, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
Selanjutnya, peningkatan kemampuan karyawan untuk mengisi stres, frustasi, dan konflik yang ada pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri pada diri sendiri. Kemudian yang kelima, tersedia informasi berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para karyawan, pertumbuhan negara-negara secara teknikal dan intelektual. Dan yang keenam, meningkatkan kepuasan kerja, serta semakin besarnya pengakuan akan kemampuan seseorang. Kemudian semakin besar tekad pekerja yang mandiri dan mengurangi kekuatan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Baik, kembali lagi bersama saya Andri Priyadi dalam program Ujar Unpam Mengajar. Materi seminar SDM dengan materi pelatihan dan pengembangan, tadi sudah kita singgung di awal bahwa pelatihan merupakan proses mengajarkan keahlian dan pemberian pengetahuan langsung di tempat kerja di mana karyawan dapat memperbaiki dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat merubah sikap ke arah yang lebih baik. Sekarang kita akan membahas mengenai pengembangan. Lalu apa itu pengembangan? Efisiensi suatu organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan anggota organisasi itu sendiri. Di dalam perusahaan yang berorientasi profit, tujuan ini dapat dicapai dengan baik kalau karyawannya itu dilatih secara sempurna. Pelatihan yang baik diperlukan setiap saat, baik karyawan baru maupun karyawan lama. Karyawan baru yang setiap kali ditarik oleh perusahaan membutuhkan pelatihan-pelatihan sebelum mereka dapat menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Sedangkan bagi karyawan lama, mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan karena adanya tuntutan dari tugas-tugas yang sekarang, ataupun mempersiapkan dirinya berhubung akan transfer atau akan dipromosikan pada jabatan yang lain. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas tugas karyawan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Arti dari pengembangan sering diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Dalam pengertian ini, maka istilah pengembangan akan mencangkup pengertian latihan dan pendidikan, yaitu sebagai sarana peningkatan keterampilan dan pengetahuan umum bagi karyawannya. Metode-metode pengembangan karyawan manajerial salah satunya adalah untuk tenaga manajerial, yaitu mereka yang mempunyai wewenang terhadap orang lain. Metode-metode yang digunakan berbeda dengan metode untuk karyawan operasional. Hal ini disebabkan karena karakteristik kepribadian untuk para manajer berbeda dengan untuk karyawan operasional. Di antara karakteristik kepribadian yang dianggap penting diantaranya adalah pengetahuan yang luas, kemampuan untuk pengambil keputusan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kepekaan sosial, dan tentunya stabilitas emosi. Karakteristik tentang unsur kemampuan pengambilan keputusan terdiri dari berbagai faktor kepribadian seperti kemampuan analisis, kemampuan konsepsional logis, kreativitas, judgement intuitif, keberanian pengambil judgement, dan keterbukaan. Metode-metode pengembangan tenaga manajerial tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan metode sekolah, kuliah, ceramah, yang sejenisnya. Ada metode diskusi, metode kasus, dan yang lainnya. Penilaian program-program pengembangan karyawan sebagaimana program-program yang lain, program pengembangan karyawan, baik yang operasional maupun yang manajerial, perlu dinilai keberhasilannya. Untuk latihan operasional, perlulah diperoleh gambaran produktivitas sebelum dan sesudah latihan. Kemudian bisalah dilakukan penilaian apakah memang benar terjadi peningkatan produktivitas. Misalnya diukur dari tingkat produksinya, baik kuantitas maupun kualitas. Faktor lain yang bisa diukur adalah penurunan tingkat kecelakaan misalnya. Cukup berhasilkah program latihan tersebut mengurangi tingkat kecelakaan? Seberapa banyak biaya yang bisa dihemat karena menurunnya angka kecelakaan tersebut?
Nah, pelatihan bagi tenaga manajerial lebih sukar diukur keberhasilannya karena menyangkut faktor-faktor yang lebih abstrak. Suatu cara untuk menentukan keberhasilan latihan adalah dengan mengukur suatu kelompok sebelum dan sesudah pelatihan. Perbandingan kemudian bisa dilakukan untuk menentukan apakah tingkah laku organisasi seperti sikap kerjasama, kemampuan, komunikasi, meningkat atau tidak dalam kelompok tersebut. Cara lain adalah melakukan penilaian keberhasilan suatu program latihan selama setelah program tersebut selesai, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Pengertian turnover. Arti dari turnover adalah berhentinya seorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela. Menurut Jevane, dalam penelitian volunteer turnover yang menggunakan variabel tingkat perputaran sesungguhnya yang dihadapi perusahaan, maka jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi karena alasan sukarela dengan sama maka akan mengalami kelemahan metodologi. Teori ini membagi perilaku berpindah secara sukarela dalam 2 kelompok, yang dapat dihindari dan yang tidak dapat dihindari. Menurut Robert L. Mathis dan John Jackson, turnover berhubungan dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Turnover adalah proses di mana karyawan-karyawan meninggalkan organisasi dan harus segera digantikan. Dan hal ini merupakan salah satu kerugian terbesar yang akan dialami perusahaan ketika banyak karyawan yang meninggalkan perusahaannya. Apalagi karyawan yang keluar adalah karyawan yang berpotensi. Jenis turnover setiap klasifikasi berikut dapat digunakan dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Turnover secara tidak sukarela adalah seluruh karyawan yang akibat dari pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja. Selanjutnya, turnover secara sukarela adalah keluarnya karyawan yang dikarenakan karena keinginan sendiri. Turnover secara tidak sukarela dipicu oleh kebijakan organisasional, peraturan kerja, dan standar kinerja yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Kemudian turnover secara sukarela dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk peluang karir, gaji, pengawasan, geografis, dan alasan pribadi atau keluarga. Turnover sukarela juga maksudnya tambah meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran organisasi. Mungkin sekali dikarenakan semakin perusahaan besar mempunyai lebih banyak karyawan yang mungkin keluar. Semakin perusahaan tersebut bersifat impersonal, begitu pula dengan birokrasi organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Turnover fungsional, keluarnya karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah atau karyawan yang mengganggu proses perusahaan. Yang selanjutnya, turnover disfungsional, keluarnya karyawan penting, berkompetensi, dan memiliki kinerja yang tinggi. Tidak semua turnover memberi dampak negatif, baik suatu organisasi karena kehilangan beberapa angkatan kerja sangat diinginkan, terutama apabila karyawan-karyawan yang keluar adalah mereka yang masuk ke dalam kategori kinerja rendah, kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja lainnya dalam perusahaan. Sayangnya bagi suatu perusahaan, perputaran disfungsional terjadi ketika karyawan yang penting keluar dari perusahaan dan seringkali terjadi pada saat yang kurang tepat. Turnover yang tidak dapat dikendalikan suatu momentum keluarnya karyawan karena alasan di luar pengaruh pemberi kerja. Kemudian turnover yang dapat dikendalikan adalah suatu momentum keluarnya karyawan karena faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pemberi kerja. Banyak alasan karyawan yang berhenti tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, dan alasan-alasan tersebut meliputi karyawan pindah dari daerah geografis karena karyawan memutuskan untuk tinggal di rumah untuk alasan keluarga. Suami atau istri karyawan dipindahkan, atau karyawan adalah mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi. Tetapi yang harus disampaikan adalah turnover yang dapat dikendalikan, perusahaan lebih mampu memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan yang dapat menimbulkan turnover. Walaupun beberapa turnover tidak dapat dihindari,
banyak pemberi kerja yang mengetahui bahwa mengurangi turnover sangatlah penting. Kerugian turnover termasuk produktivitas perusahaan yang berkurang, telah memberi para pemberi kerja mengeluarkan usaha untuk dapat memelihara dan mempertahankan karyawannya. Baik Sobat Ujar di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait pelatihan dan pengembangan. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Nah, coba rekan-rekan sebutkan manfaat dari pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Rekan-rekan sampaikan penjelasan mengenai turnover karyawan. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Selanjutnya, untuk pengembangan, tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas tugas karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan, maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Kemudian untuk yang turnover, tidak semua turnover memberi dampak negatif bagi suatu organisasi karena kehilangan beberapa angkatan kerja sangat diinginkan, terutama apabila karyawan-karyawan yang keluar adalah mereka yang masuk dalam kategori berkinerja rendah, kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja lainnya dalam perusahaan. Sayangnya bagi suatu perusahaan, perputaran disfungsional terjadi ketika karyawan yang penting keluar dari perusahaan, dan sering kali terjadi pada saat yang kurang tepat. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-6 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mengenai pelatihan dan pengembangan dalam mata kuliah seminar SDM ini. Saya Andre Priyadi, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah berkarya yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Salam ujar dan salam manajemen.